Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara alias Inong ya. Kali ini saya ingin bercerita tentang Katung Tempo dulu sebelum tahun 96 ya. Katung ini dulu hutan dan tak berkisaran tahun 94 itu babi itu masih berkeliaran di samping rumah ya. Itu siang hari, apalagi kalau malam. Kalau malam itu kadang di samping-samping rumah itu bunyi gedebak-gedebuk gitu. Terus untuk jalan, kalau kita bepergian gitu, kita lewat jalur air, lewat kampung Kuala Teladas namanya itu. Kita jalan kaki dulu berkisaran 3 atau 4 kilo kayaknya, dan itu jalanannya tuh lumpur. Untuk sampai Kuala sana, kadang-kadang ya ketemu lubang, ketemu lumpur, disitulah kita lewat jalan-jalan setapak becek karena kanan kirinya itu pertambakan dan ada paretnya. Terus udah nyampe Kuala sana, kita naik kelotok itu untuk sampai di kotanya itu sekitar sehari semalam, terombang-ambing di lautan. Dan pernah juga tuh sampai mau tenggelam ya, cuma naik kelotok aja, naik kapal kecil gitu ya, kelotok kecil lah, perahu untuk nelayan kayak gitu kita naikin untuk bepergian seumpama mau pergi ke Jawa atau kemana. Dan kalau berangkat dari rumahnya itu subuh itu udah harus berangkat ya. Nanti sampai Kuala sana itu sekitar 2 jam. Jadi jam 7 itu udah nyampe untuk naik klotok. Dan untuk pulangnya dari Jawa pun begitu. Jadi sekitar pagi, sampainya itu pagi-pagi buta itu sampai Kuala, kita istirahat dulu sebentar, kemudian kita jalan kaki sampai ke Katung ini ya berkisaran 2 jam. Dan Katung ini tuh masih sepi banget banget sepi. Dan untuk selanjutnya sekitaran tahun 96 udah mulai dibuka jalan itu karena ada pembangunan PT Indo Lampung ya. Pengusaha PT Indo Lampung itu yang memproduksi gulaku. Jadi ada penanaman tebu lebar banget, dan di sana kan otomatis namanya PT kan membuat jalan biarpun untuk jalan pribadi tapi bisa digunakan untuk umum. Dan mulai tahun itulah di Katung kemudian ada mobil ya, ada orang beli mobil untuk kita keluar kota. Ya dulu berkisaran tahun 94 95 itu ada mobil tuh, mobil untuk ngangkut kayu ya, jadi penabangan kayu di hutan itu ada mobil untuk ngambil kayu. Jadi mobilnya sendiri itu semuanya terbuat dari kayu ya, dari kepala sampai baknya itu mobil kayu. Dan kalau lewat aja udah bikin geger anak-anak sekolah ya, kalau di samping sekolah itu lewat ada mobil kayu itu lewat, pada sibuk dari dalam sekolah itu pada keluar untuk mencium aroma solar yang terdapat dari knalpot mobil kayu tersebut. Dan kebetulan mobil kayu itu ada 2. Jadi pernah suatu hari itu mereka tuh jalan bersimpangan. Jadi ya bersimpangan gitu. Anak-anak itu udah rame banget ya, katanya kayak di kota mobilnya udah simpangan. Padahal mah mobil dari kayu semua, tapi udah senangnya minta ampun. Pada sibuk, ada yang naik, ada yang bergelantungan gitu di belakang mobil itu. Ada yang menciumin tanah ya, tanah bekas knalpotnya itu kan berbau solar, itu diciumin zaman dulu itu. Dan itu tuh udah kayaknya senang banget gitu, udah ada mobil di Katung. Terus berjalan sekitar tahun 96 udah ada mobil sendiri di Katung, jadi udah nggak aneh lagi. Terus udah ada pembukaan pekerja gitu ya, orang-orang Indo Lampung PT Indo Lampung itu
mencari karyawan untuk dipekerjakan di PT, untuk membersihkan tebu-tebu yang ada di PT tersebut. Dan otomatis kan untuk antar jemputnya itu menggunakan mobil truk gitu. Terus tiap hari itu ada keluar masuk mobil itu ada 2-3 gitu untuk pengambilan karyawan dari Katung ini. Terus udah nggak aneh lagi ya, namanya mobil udah terbiasa. Itu berkisaran tahun 96, 97 udah berjalan. Dan untuk selanjutnya beberapa tahun ke depan ini terus ada juga pengambilan satpam untuk PT Indo Lampung. Mobilnya lebih bagus, terbuat ya berbentuk bis gitu, dan itu mewah udah yang antar jemputnya. Jadi udah makin mewah. Dan makin kesini udah banyak juga mobil-mobil pribadi. Jadi Katung udah mulai maju. Zaman dulu sepeda ontel aja bisa dihitung menggunakan jari ya untuk satu Katung. Dan sekarang motor itu jadi tiap rumah itu bisa 2, 3, 4 ya motor. Mobil juga udah mulai banyak yang punya. Jadi udah rame lah Katung. Udah nggak tertinggal banget. Ada kenangan manis sih saya dengan Katung ini. Dulu tuh kita sering ke kebun agak jauh, namanya tuh Ladang Kidul ya. Itu saya masih kelas 6 SD sih. Jadi kalau pagi itu kan kita sekolahnya sore, habis zuhur. Terus sebelumnya itu kan saya ikut bantuin emak ke kebun. Terus kebun itu harus dipagar rapat biar tanamannya itu nggak dimakan babi ya. Dan tempat emak sih nggak dipagar ya, karena nggak kuat buat magar, itu kan harus menggunakan biaya ya. Biarpun dari kayu, tapi kan kayu-kayunya juga kan harus beli. Jadi emak tuh sering ditunggu aja. Jadi kalau malam kadang-kadang tidur di sana. Dan saya itu kalau sekolah kan harus pulang pergi ke rumah. Dan pernah suatu hari tuh saya ngelihat ada banyak babi di dalam pagar tetangga. Itu tetangga jauh sih, tetangga kebun itu jauh. Dan tuh saya liatin aja, kenapa ini di pagar rapat tapi kok ada babi masuk. Itu semua singkong-singkongnya apa tanamannya tuh udah pada roboh, dicabutin gitu aja. Kadang nggak dimakan ya, cuma dicabutin aja. Saya tuh tetap bengong aja di samping pagar itu. Dan saya tuh teriak-teriak, "Heo, heo," gitu kan. Terus babi itu ngerti kalau ada yang ngelihat dia. Tiba-tiba babi itu pada lari. Terus nggak taunya lubang tempat masuknya dia babi-babi itu tempat pas saya berdiri. Jadi puluhan babi itu lewat depan belakang saya, kanan kiri saya ya. Dan beruntung nggak ada satupun yang nyeruduk saya. Dan kebayang ya babi yang ganas-ganas gitu dengan taring yang tajam-tajam itu kalau nyeruduk saya, mungkin saya udah babak belur ya. Terus nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, cuman saya sendiri. Dan tentunya untuk nyelamatin diri sendiri itu kayaknya mustahil gitu. Ya alhamdulillahnya itu babinya itu nggak ada yang ganggu saya, nggak ada yang nyeruduk, cuman lewat aja depan belakang saya. Dan saya itu nggak bisa bergerak sama sekali karena saking takutnya babi yang gede-gede itu udah lewat depan belakang. Ya untungnya itu saya masih, begitu babi itu udah pada pergi, udah pada jauh, saya masih bisa berdiri. Kemudian jalan biarpun lemes banget ya, jalan untuk pulang ke rumah. Dan karena memang harus sekolah. Itu tuh kenangan manis menurut saya ya, mau diseruduk babi. Udah saya dulu lagi oroknya tuh mau dimakan gajah ibaratnya ya, ditungguin sama gajah. Gedenya udah mau diseruduk babi, pernah juga digigit anjing juga, udah macem-macem. Terus tidur sama ular juga udah sering, tapi alhamdulillah selalu selamat. Memang Allah itu selalu lindungin kita. Kalau nyawa kita masih berkehendak untuk diselamatin, selalu selamat.
Maaf ya teman-teman semua, mungkin cerita saya ini nggak beraturan ya karena saya nggak menggunakan naskah, jadi cuman ngomong gitu aja. Karena kalau menggunakan naskah juga saya kadang bingung, kadang-kadang kan namanya juga baca, kadang-kadang kelewat tadi bacanya itu di mana, letaknya di mana. Jadi saya ngomong aja cuman berbagi kisah aja, berbagi cerita tentang saya dulu, masa kecil saya. Ya, sekadar bikin video aja untuk YouTube saya yang berantakan ini. Ya, Katung tempo dulu itu memang hutan ya, banget-banget hutan. Desa, nyampe sekarang juga masih desa ya, yang kalaupun maju itu susah untuk rame banget. Tapi terus terang saya lebih nyaman tinggal di kampung. Kampung itu damai ya, nggak bising sama kendaraan, nggak bising sama ya hiruk pikuk kehidupan ya. Terus tetangga ke tetangga itu saling mengenal, saling silaturahim ya. Jadi saling tegur sapa. Kalau di kota itu kan kadang-kadang tetangga aja nggak tahu, nggak kenal. Jadi udah terhalang pagar, apa namanya, masing-masing dari penghuni itu sibuk dengan pekerjaannya, dengan kantornya masing-masing. Jadi mungkin mereka itu saling mengenal dengan sesama orang kantor ya. Untuk sesama tetangga itu sepertinya kurang ya. Itu untuk orang-orang kota ya menurut saya, karena saya sendiri sih nggak tahu seluk beluk kota ya. Saya ngerasa nyaman aja di kampung. Jadi kalaupun rame itu ya cukup begini aja lah. Intinya rumah itu jangan terlalu berhimpitan. Terus sampah di mana-mana, orang ngomong pelan aja kedengeran ya sama tetangga. Saya lebih suka seperti ini. Jadi kita mau teriak aja kadang-kadang, kita marah sama anak ya, marah sama ya kadang-kadang marah sama ayam aja. Kalau terlalu deket mungkin bisa tersinggung ya tetangga. Tapi kalau jauhan insya Allah enggak. Jadi damai lah. Saya lebih suka di kampung. Ya kalaupun kita tuh orang kampung, ya tak jadi masalah ya kalau seumpama kita itu berkarya seperti orang kota. Ya ibaratnya main YouTube ya. Dan YouTube itu menurut saya bermanfaat ya. Bermanfaatnya mungkin bukan hanya sekedar hiburan, kita juga bisa mengambil keuntungan ya dari YouTube. Kalaupun kita nggak dapat gaji, ibaratnya kita bisa nyari banyak ilmu dari YouTube. Kita bisa nyari apa aja, ilmu-ilmu di YouTube itu banyak bisa kita dapat. Dan di samping itu kita juga bisa berkreasi, berkarya, ngikutin zaman yang ada ya, biarpun kita orang kampung, tapi nggak melulu harus jadi orang kampung yang totok ya, yang nggak ngerti sama sekali tentang apapun. Jadi biarpun kita hidupnya di kampung, tak masalah jika kita menerapkan ilmu-ilmu orang kota yang modern. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan ya. Mungkin ucapan saya yang kurang baik. Saya mohon maaf. Saya sendiri sih tidak paham akan ilmu ya. Jadi mungkin salah berucap, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Nyai Paricara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.